Kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Edison nih, kirim ke saya, Edison. bagaimana mengidentifikasi target gen? Kita harus memang dari itu ya, jadi udah ada penelitian lebih dahulu bahwa misalnya yang mengakibatkan penyakit ini adalah gen. Jadi memang kita dari reference. Tapi kalau enggak, tapi ini agak jadi panjang lagi adalah dari analisis GWAS. Jadi kalau misalnya udah diketahui kan sequence sama fenotipnya dari berbagai kalau padi kan misalnya 3.000 udah di sequence, terus kita udah tahu fenotype-nya. Terus kita bisa pakai program lain lagi itu dari breeding untuk memprediksi ya kira-kira gen ini bertanggung jawab terhadap apa ngelihat dari fenotype-nya. Tapi kalau secara umum biasanya kita pelajari dari penelitian-penelitian terdahulu. Kalau ya. Kalau reference itu reference genom bukan reference gen jadi. Kembali ke Pak Jody. Makasih Ibu Nesi. Mungkin satu pertanyaan lagi. Tadi kita ada tamu di awal dari sana, dari Indonesia Timur. Ibu Yolanda. Ibu Yolanda mungkin mau bertanya, kami kasih kesempatan. Silahkan Ibu Yolanda. Di unmute. Ya. Mic-nya Ibu, di-on-in dulu mic-nya Ibu Yolanda. Yap, Oke, silahkan. Saya mau tanya, apakah ada yang ini genome editing? Apakah ada kalau cDNA editing? Ya, kebanyakan editing adalah di bagian cDNA ini, kebanyakan editing di bagian gennya. Oh, iya. Biasanya di exon 1, kalau kita mau knock off. Jadi jarang kalau edit di bukan yang bagian genom yang tidak menyandikan gen. Kecuali yang tadi saya bilang kalau dia mau edit bagian RNA-ID. Ya, kalau misalnya genome editing, kalau bandingkan dengan RNA editing berarti lebih efisien yang mana ya, Binis? Apakah RNA editing? RNA editing keuntungannya RNA editing yang maksudnya bahwa dalam arti kata bahwa RNA editingnya di level RNA ya, tapi tapi dia RNA editing sehingga dia tidak tadi kan ada dua macam, yang tadi tetap genome editing tapi ada juga yang diedit adalah tujuannya microRNA. Tapi ada juga yang di editingnya nggak pernah diintroduksi ke ini, jadi disebut RNA editing. Kalau RNA editing sebetulnya lebih menarik dari sisi regulasi dan tapi jauh lebih susah. Belum ada kayak misalnya banyak tanaman nggak bisa, karena kan berarti bahwa proteinnya itu, kalau yang tadi yang saya terangkan itu kan guntingnya kita taruh DNA yang menyandikan gunting di tanaman padi misalnya, sehingga kemudian tanaman padi bikin DNA-nya, bikin guntingnya. Sedangkan kalau dari RNA editing itu guntingnya itu dimasukkan secara fisika, maksudnya bisa melalui transfeksi, jadi dimasukkan sehingga dia tidak perlu terintegrasi ke genom tadi guntingnya. Kalau kita kan kalau yang saat ini banyak dilakukan terintegrasi dulu, habis itu dibuang integrasi. Tetapi kalau kita transformasinya itu bisa, kalau Arabidopsis itu kan transformasi dicelupkan aja kan bisa itu, dia bisa terjadi integrasi terhadap gen, jadi dia bisa masuk. Kalau kita bisa memasukkan proteinnya, protein Cas9 itu besar juga. Kalau kita bisa masukin ke dalam, kita tinggal masukkan aja protein Cas9 dan single guide, jadi guntingnya itu nggak terintegrasi. Yang disebut
RNA based editing, RNA editing itu seperti itu, tapi tekniknya masih belum banyak yang bisa dilakukan di berbagai tanaman. Ibu ini satu lagi, apakah bisa dapat materinya? Biar Iya, bisa belajar. Bisa. Nanti dibantu. Kami akan bagikan ke semua peserta, Ibu Oh Yolanda. iya. Makasih. Ya. Iya, makasih Ibu Ines. Makasih Bu Yolanda juga atas partisipasinya. Ada Rosmaina. Jod Rosmaina. Udah Simbat tuh mau bertanya katanya, nggak tahu mau Tadi ngobrol. Pak Asairin tuh tadi pertama mau bertanya nggak dikasih kesempatan. Siapa Mas? Pak Asairin. Asai. Oh Pak Zerin, silahkan. Sorry nggak ngelihat, maaf Bang. Bang Asairin, ada pertanyaan? Oke, sudah ngantuk juga nih ya. Halo. Ya Malam. silakan Bang. Malam Bu Ines. Malam. Nah, saya udah banyak yang terjawab sebenarnya pertanyaan saya itu. Tapi ada satu hal, kebetulan dulu sempat ikut sedikit tentang GMO ya, waktu itu di Jerman. Awal-awalnya 2099 ya, dengan transgeniknya, perdebatannya cukup panjang. Nah, dengan genome editing ini kira-kira bagaimana ya, apa mungkin bisa dikombinasikan gitu. Karena masing-masing ada kelebihan, ada kelemahannya. Ya. Pernah kami ditunjukkan di sana pada waktu itu di Litbangnya di Jerman itu. Mereka menemukan satu kedelai hutan atau kedelai alam di Nepal, dari Nepal, yang segede jengkol. Betul. Itu ada di genbanknya mereka di sana. Nah, mereka nanti akan coba bikin kedelai yang segede itu. Yang kedua, yang sudah berhasil waktu itu ya, nggak tahu sekarang perkembangannya bagaimana. Mereka dengan transgenik itu bisa menghasilkan buah tomat dengan kentang. Nah, saya nggak tahu kalau di padi gimana ya. Jadi bawahnya kentang, di atasnya tomat gitu, dengan transgenik. Nah, polanya seperti itu. Ya tadi disampaikan oleh Bu Ines kan ada juga bagian dari GMO yang tidak bisa dengan editing genom ini kan ini. Tidak semuanya bisa disamakan. Nah, kalau kita kehebatan masing-masing itu kita kombinasikan gimana ya diintegrasinya? Mungkin kan nggak kira-kira? Ya. Ke depannya. GMO dan genome editing sangat bisa dikombinasikan. Misalnya kita misalnya kita mau buat golden rice ya. Golden rice itu pakai 2 gen untuk membuat padi, mungkin bakal awalnya dalam rantai biokimianya udah ada provitamin A, tapi butuh 2 gen sehingga dia rubah jadi provitamin A. Dan ini 2 ini tetap harus dimasukkan karena ada satu studi yang melakukan editing tapi jumlahnya masih kecil. Jadi kalau dia sesuatu, misalnya aja kita mau rubah minyak dari minyak biasa menjadi minyak sama dengan minyak omega 3. Nah, itu kan mata rantai biokimianya banyak. Nggak bisa dengan genome editing itu. Kita mau gunting pasang dia nggak jadi dari omega jadi omega 3. Tapi misalnya kita udah dapet ini kayak penelitian di Australia kan ada yang rapeseed menghasilkan omega 3. Nah, kemudian habis itu mau digabung dengan teknik genome editing. Dia udah berhasil lepas dengan GMO-nya, dia mau gabung dengan genome editing sehingga hasilnya lebih tinggi atau sehingga dia tahan terhadap penyakit apa. Tentunya bisa. Cuma maksudnya yang kita, karena apalagi kalau genome editingnya dianggap sebagai teknik pemuliaan biasa, berarti kan sebenarnya hanya bahwa GMO-nya diperbaiki lagi dengan teknik pemuliaan lain. Iya. Gitu. Dikombinasikan gitu ya. Ya. Sudah ada risetnya ke sana belum atau mengarah ke sana? Untuk kombinasi itu? Yang dilakukan, yang GMO kami yang misalnya untuk meningkatkan nutrisi kan kami pakai GMO.
Karena kalau mau meningkatkan pada level yang sehingga kita mengurangi tingkat stunting sampai 50% misalnya saja gitu. Maksudnya targetnya ya kalau diganti, tentunya nggak semua orang makan itu, maka untuk dengan editing susah. Jadi kita pakai GMO. Tapi kemudian sekarang kita gabung juga, misalnya kita kalau petani itu kan kita kasih beras sehat, kalau dia nggak boleh jual lebih mahal, adopsi susah kan, dia petani nggak merasa untuk apa, sementara kita targetnya orang miskin, kalau dijual mahal siapa yang beli gitu, maksudnya kalau dijual mahal dibeli, tapi kita target yang ke orang miskinnya nggak kena kan ya. Jadi kita harus gabung dengan sifat yang disukai oleh petani, jadi harusnya beras sehat tetapi misalnya tahan kresek atau lebih tinggi baru diadopsi oleh petani. Jadi kami juga lagi mencoba menggabung misalnya ketahanan penyakit dengan healthy rice. Cuma GMO-nya harus dilepas dulu. Kalau yang berat itu adalah GMO-nya harus melewati aturan dulu. Satu lagi nih, Willis, mungkin saya karena orang lapangan ini kan kadang-kadang menghadapi kendala-kendala lapangan yang sulit juga untuk mengatasinya. Daerah Kalimantan ini kan pilihan ke depan untuk pengembangan padi lah di Indonesia, karena areanya cukup luas, termasuk di Kalteng yang akan dikembangkan. Nah, kondisi lingkungannya itu kan relatif rawa, rawa atau pasang surut, yang tanaman padi untuk menghadapi lingkungan yang demikian cukup berat itu, dari hasil riset yang ada selama ini kan agak sulit berkembang, terutama produktivitasnya. Ya. Nah, bagaimana dengan teknik genom editing ini bisa nggak sekarang mengarah ke lingkungan gitu, tidak sekedar lagi hanya ke masalah penyakit dan kualitasnya. Ya ada ya kita berharapnya misalnya itu tahan terhadap FE tinggi gitu ya. Air, genangan. Ya. Teknik genome editing dipakai juga tapi kan semuanya pasti penelitiannya butuh 2 tahunan atau 2, nggak bisa instan gitu ya Pak. Tetapi kalau misalnya yang contoh yang bisa saya berikan, misalnya saja di Bangladesh itu tanahnya itu kan terkontaminasi dengan arsenik, banyak lah, nggak semua tentunya. Sehingga oleh padinya ini kita juga, terus selain itu kadmium, saya kira kita tidak pernah lihat bahwa kandungan kadmiumnya kalau itu tanahnya bekas sampah, bekas logam berat, itu bisa saja di beras brown rice-nya itu ada kadmiumnya. Jadi kita bisa melakukan bahwa kita men-switch off yang transport kadmiumnya, atau kita men-switch off transport Fe-nya sehingga dia tahan. Potensinya jelas ada. Pak, tapi saya jadi bertanya, kalau diberitakan bukan tanah gambut tapi tanah aluvial, itu memang yang akan dipakai untuk food estate itu tanah kombinasi Mbak. Jadi bervariasi dia, ada yang aluvial, sulfat masam, sebagian juga bergambut. Jadi memang ini kendalanya selain aluminium tadi ya besi itu. Besi ya. Ya, selama ini kan dengan teknik-teknik yang mahal ya, dengan pengaturan drainase atau tata air mikro dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka cari varietas-varietas yang tahan aja gitu. Tapi rata-rata profitasnya masih sangat rendah. Masih rendah. Ya. Iya. Nah, ini yang memang menjadi pilihan kita lah. Siapa tahu dengan teknik kita ini kan bisa juga ditemukan. Saya kira editing ini sangat potensial juga kalau untuk mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Apalagi kan udah ada yang tahan. Jadi kayak misalnya aja kalau kita ambil ilustrasinya tomat tadi kan, tomat yang domestikasi, kita harus kemudian dia jadi ya itu maksud saya. Jadi memang banyak sebenarnya varietas lokal yang ya bisa jadi untuk potensi untuk itu.
Cuma Jadi tinggal kita balik kan ya, yang diedit yang varietas lokal untuk naik jadi bukan iya. ditahan. Ya. Mungkin itu sementara. Makasih banyak teman-teman masih menunggu pertanyaan. Ya. Bang Ejerin, maaf tadi kalau kelewat bertanyanya. Tidak apa-apa. Ya. Justru saya sudah banyak pertanyaan terjawab itu. Bang Ejerin ini Mbak Nesi aktif dalam grup kita ini. Malah kami sama-sama mempopulerkan di petani teknologi Hearthstone ya. Mohon supportnya supaya Hearthstone ini bisa menjadi digabung dengan editing genomnya. Oh iya, sangat Tapi yang di Hearthstone itu tanam varietas lokal atau kalau untuk kan itu hanya teknik budidaya saja, enggak. Ya. Tidak terpengaruh sama mau varietas apa saja di lokasi yang mana saja. Hanya bagian kecil aja dari budidaya kita, Mbak. Bagus sekali, Pak. Terima kasih. Iya. Mas Umam bagaimana Mas Umam? Masih lanjut apa? Terakhir satu ini Sukma, Ibu Sukma, Dewi Sukma. Oh iya. Ya. Bisa. Monggo. Ya baik, itu. Ibu Ines, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Ines. Dengan genome editing ini kan sangat presisi ya Ibu ya targetnya. Selama ini kan kita untuk mutasi ini pakai radiasi gamma atau mutagen kimia. Jadi kemungkinan dan itu kan random sekali ya Bu ya dan letal. Nah kemungkinan ke depan apakah iradiasi gamma dan mutagen kimia ini akan kita tinggalkan saja begitu Bu ya. Kemudian yang kedua kalau itu terkait dengan ketahanan sesudah kita edit itu apakah mungkin durability-nya itu sejauh apa Bu? Apakah mungkin juga nanti patogen dan hama ini juga akan merubah dirinya sehingga bisa kembali mematahkan ketahanan tanaman? Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya pikir dan juga yang sebelum-sebelumnya ya, tapi saya kira tidak akan seluruhnya menggantikan ya, karena kan seperti tadi kalau batasan-batasan ini kan harus genomnya tahu dan ini ada tentunya dan sudah tahu target gennya, belum tentu udah tahu target gennya. Sedangkan kalau random mutation mungkin kita mutasi dan kemudian kita uji. Tapi malah bisa juga ada informasi yang saling mengisi. Misalnya aja dengan iradiasi gamma, terus didapat satu mutasi. Terus kemudian kita tahu waktu di sequence ternyata gennya yang mana. Dan kemudian kalau kita mau ke varietas lain dilakukan, jadi baru pakai genome editingnya. Jadi saya nggak merasa akan menggantikan sama sekali. Tapi fungsinya aja berbeda mungkin. Yang ini memang lebih random. Tetapi genome editing tentunya dia itu ada pre-knowledge yang perlu diada. Sedangkan untuk dalam mutasi sinar gamma kan nggak perlu. Habis hanya random editing, habis itu diuji. Cuma pengujian seleksi phenotype-nya yang mungkin harus robust. Terus kalau yang terkait dengan pertanyaan Ibu durability, memang misalnya saja kita kan kerja dengan kresek. Kresek itu kan strain-nya lain kalau di Filipina lain, mungkin di Southeast Filipina sama Indonesia hampir sama. Tapi lain di Afrika, lain di tempat lain. Terus kalau kita mau gampang, semuanya aja di knock off. Semua itu. Tapi bahaya karena nanti kalau kita ada strain yang tahan, jadi akhirnya dia memang lebih lama ya overcome-nya. Dia akan lebih lama. Durability-nya mungkin lebih lama, tapi kalau itu breakdown, jadi tetap harus ada strategi bersama dengan entomologis. Jadi misalnya dia bilang, kita bisa knock off sekaligus 3, tapi ini ditanam di daerah mana.
yang mana jadi harus ada strategi IPM yang juga dipekerjakan bersama-sama untuk menentukan durability-nya berapa lama gitu. Jadi ini hanya teknik pemulihan yang tidak akan merubah berapa banyak ketahanan akan. Kalau dia memang patogen bisa berevolusi, maka terjadi juga kita mungkin harus edit yang lain lagi. Hanya keuntungannya kita bisa edit lebih dari satu. Kita harus bisa edit beberapa tempat sekaligus. Tapi di lain sisi, kita harus bekerja sama dengan entomolog untuk dia memberi nasihat. Oke, untuk daerah sini lebih baik kalian edit yang ini. Kalau yang ini mungkin editnya jangan semua sekaligus karena nanti semua tahan. Seperti itu maksud saya. Jadi tetap melengkapi.